Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 9 semua. Apa kabar? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Perkenalkan, saya guru bahasa Indonesia baru kalian, yaitu Budian. Ada yang belum mengenal saya? Kalau belum mengenal, boleh japri saya secara pribadi. Nah, pada tanggal ini, hari ini, Sabtu 25 Juni 2020, kita akan mengadakan daring bahasa Indonesia, pembelajaran secara online yang insya Allah akan mudah dimengerti. Untuk itu, persiapkan buku dan alat tulis kalian, catat poin-poin materi yang penting, kemudian baca kembali rangkuman tulisanmu setelah video berakhir. Tetap konsentrasi menyimak dan semangat belajar ya. Jangan lupa di akhir video ini nanti akan ada sedikit tugas yang mudah menantimu. Kalian kerjakan dan insya Allah kalian akan mendapatkan nilai yang bagus di rapot. Hari ini tema pertama kita, bab kita sesuai dengan urutan yang ada di LKS kalian ya anak-anak, yaitu tentang teks laporan percobaan. Nah, apa sih itu? Makanya agar bisa mengerti, kalian harus mendengarkan dan menyimak video ini dengan baik. Kenapa kalian harus belajar tentang teks laporan percobaan? Ada tujuan-tujuan yang ingin dihasilkan. Yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan yang dibaca dan didengar. Kemudian yang kedua, siswa dapat menyimpulkan tujuan, bahan atau alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan yang didengar dan atau dibaca. Seperti itu ya harapannya ketika kalian sudah mempelajari video ini. Nah, materi yang pertama yang perlu kalian perhatikan, yaitu pengertian teks laporan percobaan. Laporan adalah segala sesuatu yang disampaikan seseorang baik berupa tulisan maupun lisan. Umumnya berupa tulisan ya anak-anak. Kemudian percobaan adalah bentuk kegiatan penelitian untuk menguji atau membuktikan suatu teori. Selanjutnya, teks adalah sebuah tulisan. Jadi di dalam bahasa Indonesia kan banyak tuh teks deskripsi, teks prosedur. Nah, teks itu merupakan tulisan yang berurutan dan berkesinambungan. Jadi teks laporan percobaan adalah tulisan yang menyampaikan hasil kegiatan percobaan, baik itu menguji atau membuktikan suatu teori. Sampai sini paham? Selanjutnya, teks laporan percobaan adalah teks yang berisi paparan tentang tujuan, proses, dan hasil percobaan. Teks laporan percobaan merupakan teks yang menceritakan tentang percobaan yang dilakukan oleh peneliti. Jadi kalau kamu melakukan percobaan, kamu bisa disebut sebagai peneliti. Sedangkan teks laporan percobaan umumnya digunakan untuk melaporkan hasil percobaan. Contohnya karya ilmiah atau laporan praktikum. Tujuan teks laporan hasil percobaan adalah untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang hasil percobaan yang telah dibuat. Teks laporan hasil percobaan bersifat umum atau universal. Jadi percobaan biasanya ada dalam pelajaran IPA atau sesuatu yang bersifat sains. Mari kita perhatikan ada contoh-contoh teks berikut ini. Nah, 3 contoh teks ini sebenarnya adalah jenis teks yang berbeda. Nah, namun karena kamu harus bisa membedakan 3 teks ini, kita perhatikan satu-satu yuk. Teks 1. Perhatikan teks 1. Baca pelan-pelan, cermati, dan fahami. Setelah tulisan di video ini lengkap, kalian boleh mempause agar bisa membaca dengan teliti. Kemudian ada teks 2 dengan tema yang sama. Baca secara pelan-pelan, teliti, dan fahami. Dan setelah tulisan lengkap, kalian bisa mempause video ini.
agar bisa lebih meneliti lagi. Dilanjutkan dengan teks 3 sama anak-anak, temanya yaitu sepeda. Setelah tulisan lengkap, bisa kalian pause video ini agar bisa mencermati lebih dalam lagi. Nah, anak-anak, kira-kira sudah paham? Dapatkah kalian melihat perbedaan pada ketiga teks tersebut? Nggak tahu bedanya? Kira-kira manakah teks yang termasuk laporan, eksplanasi, atau deskripsi? Nah, ini sudah kalian pelajari pada kelas 2 tahun lalu. Apa bedanya teks deskripsi dengan teks laporan? Teks laporan informasi digunakan jika kita membicarakan atau menulis tentang sesuatu, misalnya sepeda. Sedangkan deskripsi kita hanya menulis atau berbicara tentang sesuatu hal yang khusus, misalnya sepedaku. Jadi teks laporan lebih umum sifatnya daripada teks deskripsi. Kemudian bedanya teks eksplanasi dengan teks laporan. Teks laporan berkaitan dengan pengklasifikasian atau pembagi-bagian dan penggambaran fenomena alam. Sedangkan eksplanasi berkaitan dengan penjelasan bagaimana atau mengapa sebuah fenomena alam terjadi. Biasanya pengklasifikasian ini contoh dalam materi IPA yaitu hewan. Dari cara makannya dibedakan menjadi 3 atau diklasifikasikan menjadi 3, yaitu ada karnivora, kemudian herbivora, dan omnivora, dan seterusnya. Jadi pengklasifikasian itu sesuatu yang dibedakan, dibagi-bagi. Kemudian kalau ada lagi yaitu tentang apa ya? Kemudian mau ngomong sampai lupa. Tentang pembagian jenis hewan, yaitu ada reptil, amfibi, mamalia, dan seterusnya. Seperti itu ya yang dimaksud dengan pengklasifikasian sesuatu. Kira-kira berdasarkan penjelasan tersebut, tentukan mana yang termasuk teks eksplanasi, teks deskripsi, dan teks laporan. Ada bedanya ya dalam ketiga teks ini. Kalau ada yang belum mengerti, kalian bisa tanya ke Budian atau bisa lebih gampang lagi yaitu dengan cara search di Google di HP kalian. Kira-kira masih bingung? Nah, di sini akan Budian contohkan contoh laporan percobaan dengan tema menguji kandungan mie dengan betadine. Jadi kalau kita ingin mengetahui apa kandungan yang ada dalam mie instan, bisa kita melakukan percobaan menggunakan betadine. Untuk apa tujuannya? Untuk mengetahui kandungan karbohidrat. Karbohidrat merupakan salah satu zat yang ada dalam sebuah makanan untuk menunjang kegiatan kita sehari-hari. Di sini ada tujuan, kemudian ada kajian teorinya. Kajian teorinya itu dari mana? Tentu saja dari ilmu pengetahuan yang sudah ada. Selanjutnya, dari laporan percobaan tersebut, percobaan yang dilakukan, ada alat dan bahan yang dibutuhkan untuk melakukan percobaan. Selanjutnya, dijelaskan prosedur atau cara kerja yang harus dilakukan untuk melakukan percobaan tersebut. Kira-kira seperti itu. Ini baru percobaannya ya anak-anak.
Nah, setelah ada percobaan tersebut, kemudian pasti ada hasil. Nah, hasilnya dituangkan dalam tulisan sejenis ini, yaitu ada hasil pengamatan, kemudian ada pembahasan yang dilakukan. Baru kemudian di akhir laporan ada kesimpulan yang akan kamu buat, yaitu mie instan memiliki kandungan karbohidrat yang tinggi sehingga disarankan agar tidak mengkonsumsinya bersamaan dengan makanan berkarbohidrat lainnya. Hal ini dapat menyebabkan kadar gula dalam tubuh darah yang menumpuk dan menambah resiko penyakit diabetes. Ayo, di sini siapa yang suka makan mie instan dibarengi sama nasi? Nah, itu kurang bagus. Anak-anak, tugas kalian pada video ini, pada pertemuan bahasa Indonesia pagi hari ini, yaitu kalian membuat tabel jenis seperti ini. Ada 2 tabel, 2 kolom, ada bagian dan ada informasi. Bagiannya terdiri dari tujuan, kajian teori, alat dan bahan. Nah, kalian tulis di bagian informasi di samping kanannya, tujuannya apa. Nah, tadi kan sudah ada di teks sebelumnya, di layar sebelumnya. Kemudian kajian teorinya apa, kemudian seperti ini lanjutannya, bawahnya prosedur kerja, hasil pengamatan, pembahasan dan kesimpulan. Tuangkan melalui teks yang tadi. Nah, itu ditulis di bagian informasinya. Paham ya kira-kira anak-anak? Kalau sudah paham, kalian boleh mengirimkan tugas tersebut ke saya, diberikan alamat dan kelas. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum.